Peran dari kepolisian, ya, peran kepolisian adalah menjaga ketertiban, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsinya yaitu banyak fungsinya. Nanti sudah dijelaskan apa sih? Satu, melayani, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Menegakkan hukum adalah yang terakhir. Manakala di masyarakat punya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ya, dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat desa sampai kecamatan, barulah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, itu penegakan hukum. Ya, manakala tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dilakukan penegakan hukum. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa menurut Bapak menjadi peran dan tanggung jawab utama dari anggota Kapolsek dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum? Peran anggota yaitu menjalankan perintah dari atasan, ya, dari Pak Kapolsek. Jadi jabatan tertinggi di Polsek adalah Pak Kapolsek. Apa yang diperintahkan oleh Pak Kapolsek, ya, harus dilaksanakan dengan baik dan benar supaya masyarakat bisa terayomi, terlindungi, terlayani dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses mengatasi situasi di mana masyarakat melanggar hukum dan bagaimana proses menegakkan hukum dengan cara yang adil dan proporsional? Untuk pelanggaran, ya, pelanggaran adalah bukan tindak pidana, ya. Macam pelanggaran mobilitas itu kan bukan tindak pidana, ya. Yang pertama adalah dengan cara preventif. Kemudian bukan preventif adalah preventif. Baru yang terakhir adalah represi. Nah, preventif itu adalah education, memberikan himbauan. Ya. Preventif tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, memberikan himbauan, sosialisasi, ya, memberikan penyuluhan kepada adik sekolah. Katanya, pernah ada polisi yang datang memberikan penyuluhan? Ada, ya? Nah, itu adalah preventif. Cara kedua itu preventif. Preventif itu bahasa Inggris, bahasa juga, ya. Pencegahan. Unit patroli melakukan patroli ke tempat-tempat rawan kecelakaan, rawan kriminalitas, rawan gangguan kamtipmas. Ya, nah itu unit patroli melakukan tugasnya berupa preventif. Kemudian represif, tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh unit represif berupa penangkapan, pengungkapan, ya, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan. Itu yang dilakukan oleh unit represif. Tindakan kepolisian yaitu berupa represif. Ada 3, ya, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka hak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Polsek memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan selalu mengikuti aturan hukum dan etika profesi? Kontrol, ya, baik ke unit patroli, unit reskrim, unit bimas, ya, itu selalu kontrol dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh anak buahnya atau oleh unit-unit yang ada di Polsek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Polsek menangani situasi di mana ada potensi konflik antara tugas penegakan hukum dan hak asasi manusia? Nah, seorang pimpinan udah pasti, ya, apabila terjadi istilahnya pro
pro kontra yang dilakukan oleh polisi dengan apa? Masyarakat. Pertanyaannya hak asasi manusia, hak hukum dan hak asasi manusia. Nah, ini biasanya dilakukan oleh fungsi reserse. Fungsi reserse adalah melakukan tindakan kepolisian. Tadi sudah jelaskan, tindakannya adalah satu, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Itu adalah upaya kepolisian untuk menegakkan hukum. Otomatis yang namanya orang digeledah, orang disita, orang ditahan, orang ditangkap, ya, hak kebebasannya di apa? Jadi apa? Dirampas, ya. Tetapi polisi menegakkan hukum sesuai dengan SOP-nya. Ya. Yang penting polisi tidak melakukan kekerasan. Ya. Kalau polisi melakukan kekerasan berarti melakukan pelanggaran seperti hak asasi, benar nggak? Menangkap sambil ditempeleng atau sambil dipukul, nah itu berarti pelanggaran oleh petugas kepolisian. Ya. Jadi menghindari terjadinya pelanggaran oleh anggota. Yang harus ditegakkan adalah aturan dan SOP sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, apa yang menjadi strategi Polsek dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga hukum? Menjalin hubungan dengan masyarakat. Di sini ada namanya unit bimas. Unit bimas adalah unit pembinaan pada masyarakat. Nah, itu adalah fungsinya untuk pembinaan kepada masyarakat, baik itu masyarakat maupun kepada anak sekolah, ya, supaya terjalin kemitraan yang baik, kerjasama yang baik. Ya. Tugas polisi tidak didukung oleh masyarakat. Kira-kira yang berhasil atau tidak? Tidak. Jadi harus didukung oleh anak sekolah, oleh guru, oleh aparat desa, oleh masyarakat. Ya. Nonsen polisi kalau tidak dibantu oleh masyarakat, tugas polisi tidak akan berhasil. Kan yang mengayomi adalah masyarakat, polisi dengan masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, polisi doang berarti. Kalau nggak ada polisi, berarti masyarakat doang. Benar ya? Nah, itu ada saling mendukung. Apabila ada program dari polisi, masyarakat mendukung. Sama, masyarakat juga harus mendukung kegiatan kepolisian supaya terjalin kemitraan, kerjasama yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ya, itu. Selanjutnya, bagaimana Polsek memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan secara transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat? Nah, untuk penegakan hukum tadi sudah dijelaskan fungsinya adalah reserse. Ya, penegakan hukum itu dilakukan ya apabila ada laporan polisi, itu dasarnya. Laporan polisi, tanpa ada laporan polisi tidak bisa dilakukan penegakan. Dasarnya adalah laporan polisi, berarti ada korban, benar? Nah, apabila korban ini melaporkan baik tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, kemudian pencurian dan lain-lainnya, itu dilaporkan ke kepolisian, ditangani oleh reserse, maka reserse wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Yang berupa pertama adalah penyidikan. Ya. Sebelum meningkat kepada penyidikan, terlebih dahulu adalah penyelidikan.
untuk menentukan barang bukti, ya, saksi dan korban. Dan itu ada segitiga apa namanya? Teori segitiga. Ya. Kalau ini sudah terpenuhi, ya, teori itu, maka akan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Nah, di dalam proses penyidikan ini, seorang penyidik, ya, harus menyampaikan kepada pelapor, ya, karena proses ini kan dari mulai tindakan kepolisiannya, kemudian pemeriksaan, penyitaan, kemudian olah TKP, ya, itu wajib dikabarkan kepada pelapor. Kita sudah melakukan ini, sudah penyidik ini sudah melakukan penggeledahan, penyidik ini sudah memeriksa para saksi. Nah, dan itu adalah merupakan kegiatan reserse supaya masyarakat transparan. Benar ya? Memberitahukan kegiatan reserse, pemeriksaan, penggeledahan, nah kemudian penangkapan. Kalau tersangkanya sudah tertangkap, dikasih tahu sama pelapor, sama korban. Nah itu adalah bentuk transparan kepada pelapor maupun korban yang melaporkan ke pihak kepolisian. Namanya itu adalah SP2HP. Cukup ya? Terus? Selanjutnya ada apa yang menjadi kendala yang paling sering dihadapi oleh anggota Polsek dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan bagaimana cara mengatasi kendala? Kalau kendala, nah dalam penegakan hukum ini kadang-kadang ya pelaporan itu tidak lengkap. Ada pelapor melaporkan tentang tindak pidana, kemudian contoh kehilangan sepeda motor. Kehilangan sepeda motor ini tahu-tahunya diketahui hilang itu kaki. Sedangkan kejadiannya adalah antara jam 4 dan 5. Tidak ada yang tahu. CCTV tidak ada. Saksi yang melihat tidak ada. Ini adalah kendala. Tidak ada yang saksi di TKP. Tidak ada orang yang melihat. Ini merupakan kendala. Benar ya? Kalau ada orang yang melihat, harus bisa memberikan keterangan pada penyidik. Benar ya? Nah itu kendalanya adalah satu, saksinya tidak bisa atau tidak ada, tidak ada yang melihat. Paham ya? Bagaimana Polsek mengevaluasi dan memperbaiki proses penegakan hukum di wilayah? Nah, setiap seminggu sekali, baik itu dari Polres maupun dari Polsek, menganalisa dan mengevaluasi semua ini, tidak ada terjadi di mana rumahnya di Pasir malam enggak buru-buru mengevaluasi semua unit, ya, semua unit, reserse, lalu lintas, intel, sabara, beruntung di mana. Nah, dalam penegakan hukum adalah peranan reserse. Ya, semua satu minggu sekali kasusnya dievaluasi oleh Pak Kapolsek. Ya, berapa satu minggu ini yang ditangani oleh masing-masing unit reserse. Ya, reserse kan ada 3 unit. Ini menangani ini pencurian, ini menangani penipuan, ini menangani penganiayaan. Saat jauh mana penanganannya? Itu dilaporkan perkembangannya. Sebenarnya perkembangan kasus. Ya. Jangan sampai kasus ini kalau sudah ada tersangkanya jangan lambat-lambat penanganannya. Kalau lambat-lambat kita nama yang juga tahan, ya, harus dapat.
penanganannya juga habis, lalu diperbanyak. Kalau tidak diperbanyak, kita kena peradilan. Habis waktunya penahanan, polisi kena peradilan. Ya, jadi harus ekstra penanganan, penyidikan, reserse harus orang profesional. Kalau tidak profesional, gimana? Nah, tidak ditangani dengan baik. Paham ya? Ya. Apa yang Polsek lakukan untuk meningkatkan kesatuan dan keterampilan Polsek dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polsek dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara hukum. Nah, kemarin saya bulan Februari itu ada pelatihan kemampuan. Ya. Jadi setiap personil itu nanti ada pelatihan maupun pendidikan pengembangan. Ya. Jadi ada semacam setahun sekali itu ada program pelatihan kemampuan. Itu tidak ada. Tapi kalau pendidikan pengembangan ya, spesial itu adalah 1 bulan. Jadi bagi macam-macam untuk meningkatkan kemampuan anggota personil itu. Ini semua musik, ya, tentang seminar, psikologi, nanti akan ditunjuk personilnya. Posisi ini 1 orang, posisi yang lain 1 orang, itu meningkatkan kemampuan. Banyak profesional. Kalau nggak dilatih, profesional nggak? Tidak ada. Ya. Tapi kenapa? Yang pertama, Tidak.